Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 3 November 2022. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini dimulai dengan pemberitahuan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Namun orang-orang Farisi dan para ahli Taurat justru mengeluhkan hal itu. Mereka menolak tindakan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Untuk hal itu Yesus menyampaikan dua perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang domba yang hilang, dan perumpamaan yang kedua tentang perempuan yang kehilangan salah satu dari 10 dirham yang dimiliki. Kedua perumpamaan ini menekankan hilangnya milik yang sangat berharga. Lalu si pemilik berinisiatif untuk mencari dengan cermat sampai ia menemukan. Setelah yang hilang ditemukan, si pemilik bersukacita dan mengajak sahabat-sahabat mereka untuk bersukacita bersama. Saudaraku terkasih, jika orang begitu bersukacita atas ditemukan miliknya yang hilang, tentu saja surga pasti penuh sukacita kalau satu orang berdosa bertobat. Tapi ini tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh orang Farisi yang mengeluh akan sikap Yesus dalam menyambut orang berdosa yang bertobat. Saudaraku terkasih, jika 1 dirham dan 1 ekor domba begitu berharga sehingga pemiliknya berupaya keras untuk mencari dan menemukannya, betapa lebih berharga orang berdosa yang mau bertobat. Saudara yang terkasih, jika surga bersukacita atas pertobatan seorang pendosa, maka mencari serta menemukan domba yang tersesat dan dirham yang hilang seharusnya menjadi bagian dari tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus di zaman ini. Tugas kita adalah mencari dan menemukan, membuka mata hati saudara-saudara kita yang jauh dari Tuhan, supaya mereka kembali ke pangkuan Tuhan, untuk bersyukur bersama, bersukacita bersama. Bagaimana cara? Itulah yang perlu kita perjuangkan terus-menerus. Kita bisa mampu memberikan contoh lewat sikap dan cara hidup kita supaya orang terpesona akan Yesus dan mereka mau kembali kepada Yesus dan memberikan diri mereka
untuk Tuhan dan sesama. Maka saudaraku terkasih, saya berharap semoga kita semua berusaha untuk meyakinkan banyak orang agar mereka kembali menemukan sukacita bersama Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.